semuanya, kembali lagi bersama saya Treningsih Astuti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Pecking Order Theory. Apa sih itu Pecking Order Theory? Pecking Order Theory berlawanan dengan Trade-off Theory. Pecking Order Theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi cash memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Cash akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika cash tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan investasinya, dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan cash akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Pecking Order Theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendapatan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target cash optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa cash dari hasil kegiatan operasionalnya. Teori pecking order juga memiliki keterkaitan dengan variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki cash dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan cash yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika menjadi financial distress. Variabel independen capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys. Bye bye.